Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menjadi ukuran bahwasanya ia terbebas dari godaan setan, akan tetapi selama manusia masih hidup, setan akan senantiasa selalu berusaha untuk menghancurkan dalam perbuatan dosa dan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin berat ujian dan cobaan yang akan dihadapi. Oleh karenanya, selama kita masih hidup di dunia, senantiasalah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari godaan setan. Syirik termasuk salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Mana tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 16. Dari ayat di atas, ulama tafsir seperti Imam At-Tabrani, Imam Ibnul Jauzi, dan Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat di atas, beliau mengatakan, setan tidak langsung berkata kafirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi melalui sebuah proses. Dalam sebuah kisah di mana seorang ahli ibadah yang rajin mengerjakan amalan-amalan soleh selama 70 tahun, di akhir hidupnya ia mati dalam keadaan sujud kepada syaitan. Bagaimana kisahnya? Ikuti selengkapnya di video berikut ini. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai. Sahabat beriman, dikisahkan oleh para ulama bahwa di zaman dahulu ada seorang soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 70 tahun yang tidak pernah sekalipun bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahir ia bernama Barsisa, memiliki tempat ibadah yang khusus untuk berta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejaman dengan Barsisa ada 3 orang pemuda. Sebagian riwayat mengatakan dia adalah anak raja atau seorang pembesar yang telah meninggal dunia. Dan ketiga pemuda ini memiliki adik yang masih gadis. Ketiga pemuda ini adalah orang-orang soleh. Mereka bertiga hendak keluar bersamaan untuk sebuah kepentingan yang mendesak. Ada yang mengatakan untuk jihad fisabilillah. Namun mereka diperhadapkan pada sebuah masalah, siapa yang menjaga anak gadis mereka. Mereka kemudian berdiskusi. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, kita titipkan pada seorang ahli ibadah yang soleh. Di sana ia akan aman bersama Barsisa. Akhirnya mereka mendatangi Barsisa dan berkata, ya Barsisa, kami hendak keluar untuk keperluan sangat penting, tolong jaga adik kami. Barsisa kemudian berkata, naudzubillah, bagaimana saya bersama dengan seorang wanita? Ketiga pemuda itu kemudian berkata, ya Barsisa, tidak ada orang lain yang kami amanahkan, atau kami akan membuatkan sebuah tempat untuk adik kami di belakang tempat ibadahmu. Kami hanya meminta Anda membawakan makanan setiap hari, untuknya diletakkan di depan pintunya, kemudian tinggalkan. Barsisa kemudian mengatakan, kalau begitu bolehlah. Berangkatlah ketiganya, dan adiknya yang masih gadis ditinggal di belakang rumah ibadah Barsisa. Setiap hari Barsisa mengantarkan makanan untuknya, diletakkan di depan pintu rumahnya. Kemudian ia meninggalkannya. Hal demikian dilakukan Barsisa dalam waktu yang begitu lama. Lalu setan kemudian mulai menggodanya dengan berkata kepada Barsisa, ya Barsisa, apakah engkau tidak kasihan kepada gadis itu? Cobalah beri salam kepadanya, hanya sekedar untuk mendengarkan suaranya. Dia begitu kasihan, sudah lama kesepian, agar engkau juga mengetahui bahwa dia dalam keadaan sehat. Akhirnya Barsisa mengatakan, baiklah. Ia kemudian membawakan makanan tersebut sambil memberi salam kepada wanita tersebut. Setelah mendengar suara dan kabarnya, Barsisa kemudian pergi. Hal ini pun ia lakukan setiap hari. Setan kemudian datang lagi dan berkata, ya Barsisa, ini bisa menimbulkan fitnah. Ketika engkau berbicara dengannya dari balik pintu, orang kemudian akan berkata ketika melihatmu, Barsisa ini ahli ibadah, kemudian berbicara dengan seorang wanita di balik pintu. Lebih baik masuk Barsisa, tidak ada yang melihat. Barsisa mengatakan, betul juga. Barsisa kemudian mulai mengetuk pintu dan memberi salam, kemudian masuk mengantarkan makanan sekedar bicara. Setelah itu ia keluar lagi. Setan terus bersabar. Barsisa kemudian kembali ke tempat ibadahnya dan mulai konsentrasinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak ia inginkan oleh Barsisa sebelumnya. Akhirnya, terjadilah perzinaan dan setelah berzina, wanita tersebut hamil dan dia melahirkan seorang bayi. Setan kemudian datang lagi dan berkata, "Ya Barsisa, apakah engkau merasa aman dengan bayi itu? Nanti saudaranya akan datang dan mengetahui hal tersebut, maka engkau akan dibunuh. Maka dari itu, bunuh bayinya." Akhirnya, bayi tersebut dibunuh oleh Barsisa. Setan datang lagi dan berkata, "Ya Barsisa, apakah engkau merasa aman dari wanita itu? Nanti dia akan beritahu kepada saudaranya tentang perbuatanmu dan engkau akan dibunuh. Maka dari itu, bunuhlah dia." Akhirnya Barsisa membunuh wanita tersebut dan ia kuburkan di tempat yang sama dengan bayinya. Setelah ketiga orang pemuda tersebut kembali dari hajatnya, mereka datang untuk menjemput adiknya. Barsisa kemudian berkata dengan nada sedih, "Adik kalian sakit sehingga ia meninggal dunia. Kuburnya ada di sana." Ketiga lelaki ini kemudian percaya kepada Barsisa karena kesolehannya yang tidak memungkinkan baginya untuk berdusta. Akhirnya, ketika lelaki ini kembali ke rumahnya dalam keadaan bersedih, ketika mereka istirahat dan tidur, akhirnya setan masuk dalam mimpi mereka dan menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Mereka kemudian kembali ke tempat tersebut dan menggali kubur adiknya, dan ternyata ia melihat jasad bayi yang ada di dekat adiknya. Akhirnya mereka kemudian mengatakan, "Apa yang kita lihat dalam mimpi tersebut adalah benar." Mereka kemudian mengikat Barsisa di tiang gantungan. Setan kemudian datang lagi dan menawarkan bantuan kepada Barsisa dan berkata, "Ya Barsisa, apakah engkau tahu siapa saya?" Barsisa kemudian berkata, "Ya, engkau adalah iblis. Disebabkan karena engkau aku diperlakukan seperti ini." Iblis kemudian berkata, "Karena saya yang menggelincirkanmu, maka saya yang akan menyelamatkanmu, ya Barsisa." Barsisa kemudian bertanya, "Bagaimana caranya?" Iblis kemudian berkata, "Kafirlah engkau kepada Allah dan sujudlah kepadaku sekali saja." Akhirnya, ketika Barsisa sujud kepada iblis, iblis kemudian berkata, "Saya berlepas diri darimu dan saya juga takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Barsisa kemudian meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.